mekanismenya apa sih yang membuat orang itu merasa bahwa oh yes ini adalah tren yang harus kita ikuti, ini adalah the next trend. Gimana cara bacanya? Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah founder and CEO JJ. Amin ya, halo Coach Tom. Pasming Base. Let's go. Gitu dia. Oke. Apa kabar bro? Baik banget Coach, Lagi- thank you banget udah diundang nih. Wah. Lagi sibuk apa hari? Lagi Sekarang- sibuk. Kalau sekarang ada kerjaan formal yang aku handle, walaupun base-nya WFH, tapi ya cukup rutin ya. Maksudnya kerjanya cukup banyak, tapi informal juga banyak ya. Misalnya kalau dari sisi kreatif ya ada endorsement, ada mungkin sekarang lucu-lucuan lead karaoke yang bertemakan JJ. Terus ada juga kalau kesibukan lain olahraga, lagi rajin padel juga kan. Wah, lagi rajin. Olahraga orang kaya tuh. Ya aduh, lagi. Enggak, bukan. Olahraga orang ganteng. Kalau itu benar, itu benar ya. Banyak yang ganteng, bukan cuma saya. Iya. Oke, so jadi waktu cerita jedak jeduk tuh mesti dijelasin ya. Ada banyak yang Betul. senior yang nggak Siap. ngerti jedak jeduk tuh apa, yang sekarang digandrungi sama anak muda nih. Betul. Jadi Om Tante salam kenal, saya Pasming Base. Ya, saya bukan satu-satunya atau yang paling pertama, cuma salah satu yang paling mungkin aktif di TikTok khususnya menggaungkan lah jedak jeduk ini. Nah, jedak jeduk ini sendiri itu menurut saya pribadi kalau secara ranah ya itu merupakan satu genre music yang harus dipadukan dengan beberapa approach konten sinematografi gitu ya. Contohnya misalnya ada sekarang JJ yang bisa dibilang sebutannya velocity. Jadi biasanya joget-joget lucu. Velocity itu yang mana sih? Jadi velocity yang gini tapi Yang patah-patah. ini yang- Itu termasuk itu juga, velocity. termasuk Oh. juga. Tapi biasanya dipadukan harus dengan lagu jedak jeduk. Nah, yang kedua ada juga yang menggunakan template. Jadi template CapCut. Jadi yang mungkin itu kita yang ngegerak, kita cuma punya 3 foto, tapi foto itu bisa bolak-balik sendiri gitu dengan lagu jedak jeduk dan template CapCut ini. Dan itu it's just one click away. Kita cuma 1 menit paling udah bisa generate konten jedak jeduk. Jadi JJ itu bener-bener barrier to entry-nya buat siapapun bisa coba sekarang juga. Juga langsung 1 klik langsung jadi. Nah, iya langsung. Oke. Nah, waktu berarti kan sebelumnya sudah ada jedak jeduk ya? Udah ada dari jauh sebelum saya bahkan tap in di tren JJ itu udah ada jedak jeduk dari dulu sebenarnya. Kalau dulu itu jedak jeduk adalah mobil hiburan di angkot, benar nggak? Betul. Jadi salah satu orang bisa sebut lagunya tuh mirip-mirip fangkot gitu. Jadi kayak emang itu lagu yang kalau kita dulu mungkin sering naik angkot, sekarang kan namanya mikrotrans ya kalau Jakarta, tapi itu biasanya playlist yang di gaungkan, di play. Bahkan kita dulu kalau misalnya suka beli kayak CD yang ada di pasar dan lain-lain, itu biasanya lengkap tuh langsung 1 sampai 10 apa aja, remix kayak gimana aja gitu kan. Tapi itu mungkin kita ngomongin kalau 8 sampai 10 tahun lalu gitu kan. Bener. Tiba-tiba ya itu sekarang semua orang ya suka JJ. Tadinya mungkin dianggap sebagai genre music yang techy gitu, yang kayak duh kurang deh, apaan banget deh, jamet deh gitu kan. Tapi sekarang turns out semua orang menggemari, semua orang suka, dan itu bisa jadi pemersatu bangsa juga sih kalau aku bisa bilang ya, kalau itu sama extent gitu. Betul. Jadi gimana rasanya sebagai pionir yang dulu di underestimate, kayak dulu dangdut ya. Wah, dangdut adalah musik orang kampung gitu kan. Sekarang pejabat-pejabat dangdutan. Bener. Karaoke dangdutan. Betul. Ya enggak? Tapi ini gimana nih perasaannya sebagai seorang pionir JJ? Jadi kalau aku bisa bilang, aku pastinya bukan orang pertama yang sering JJ ya. Semua orang sering. Cuma kayaknya Pasming Base ini akun saya itu menjadi salah satu yang market breakthrough gitu. Dalam artian ada beberapa market yang tadi mungkin gak terjamah atau gak suka sama JJ bahkan, jadi mulai mikir kayaknya
JJ-an gini asik juga, atau kayaknya JJ-an gini nggak apa-apa kok gitu. Jadi emang dari awal mungkin pertamanya techie dianggapnya jamet dan lain-lain, terus kemudian agak bergeser menjadi guilty pleasure. Jadi kayak oke lah, ini kok enak juga ya, sampai akhirnya sekarang jadi go to kontennya orang-orang atau go to musiknya orang-orang gitu. Sadis. Nah, JJ itu ada yang berarti ada yang nge-mix. Ada, betul, ada remixer. Siapa tuh remixer? Itu banyak banget, definitely bukan saya ya. Jadi bahkan saya tuh malah jadi kenalan banyak sama remixer karena banyak yang kayak, "Bang, coba dong Bang bikin jogetnya pakai lagu ini," atau "Bang, coba dong gua habis bikin remix ini, coba bikin pakai template CapCut-nya." Jadi malah jadi banyak orang karena merasa kayaknya akun Pasming Bass ini dapat attention dari market-market yang mungkin tadi yang nggak dijamah sama mereka, bisa jadi jembatan gitu kan. Nah, aku sih dengan senang hati ya, karena ngerasa ini satu hal yang unik dan mungkin Indonesia banget gitu kan. Apalagi saya waktu itu abis bener-bener kuliah dari US yang musiknya itu jauh banget dari JJ ini, sehingga saya ngeliat ini ada keunikan tersendiri dan sebenarnya bisa kita jual loh ke panggung internasional sebenarnya. US sih country ya, lagu country. Cerita dong masa kecil. Kalau masa kecil deh, maksudnya dari kecil dulu. Ya jadi kalau kecil dulu ya sekolah. Aku juga emang suka musik dari dulu, kebetulan orang tuaku khususnya bapakku tuh pecinta jazz banget. Jadi bahkan fun fact, Java Jazz dari tahun 2004 sampai mungkin kok sebelum Covid itu 2019 saya nggak pernah miss satu Java Jazz pun. Karena orang tua suka banget, sesuka itu sama jazz. Walaupun ya ngerasa ya sempet ramai juga kan kemarin ada katanya panggung jazz sekarang nggak semuanya musisi jazz, ada musisi pop juga. Kok jadi ada dan Dewi lain-lain Persik ya, dan lain-lain gitu ya. Prambanan jazz Dewi Persik. Nah, jadi itu kebetulan aku emang ngelihat perkembangannya juga, bahkan shifting dari Java Jazz dulu bener-bener pure jazz doang sampai akhirnya bisa nge-mix sama musisi dari genre lain. Menurut aku pribadi sih aku lihatnya oke-oke aja ya, karena pasti dari sales akan lebih meningkat dan nggak cuma pecinta jazz aja yang hadir. Nah tapi itu intinya sebenarnya yang membuat saya awal-awal terekspos sama musik dan suka sama musik. Kemudian orang tua saya juga agak obses, pengennya saya jadi drummer dulu. Jadi saya dilesin tuh di Purwacaraka, syarat untuk Purwacaraka dulu. Les drum gitu, lama banget sih les sampai bisa dan jago gitu ya untuk ukuran anak SD, sehingga pas SMP SMA rajin ngeband. Itu sih musik, kalau aku exposure-nya sama musik. Tapi di saat itu juga aku juga aktif olahraga, pertandingan khususnya basket. Jadi aku emang abas ya kalau sebutan orang-orang anak basket, jadi suka ikut lomba, alhamdulillah sering menang juga. Jadi aku aktif di basket, di musik juga, dan yang pastinya yang nggak boleh ditinggalin dan paling penting adalah akademis lah gitu. Pinter. Ini sekolahnya juga ya, jauh-jauh ya. Lumayan. Ya. Kalau S2-nya iya, tapi kalau dari SD, SMP, SMA kebetulan pasming area semua nih gitu. Jadi sampai kuliah kan di UI juga, UI kan sama pasming lumayan deket kan, cuma dibatasi Tanjung Barat sama Lenteng Agung aja. Oke. Berarti seorang Deka adalah orang yang dari kecil memang sudah privilege bisa dibilang sih, ada privilege walaupun ya sederhana tapi berkecukupan lah. Oke. Ada nggak kisah sedih waktu kecil yang bisa diingat sekarang yang sebetulnya itu membuat turnaround? Kalau sebenarnya kalau yang kayak sedih sebagai life changing moment sih sejujurnya nggak ada sih, coach. Jadi kayak maksudnya aku nggak ada kayak wah ini momen ini tuh menjadi satu hal yang menjadi batu loncatan aku harus kayak begini. Sebenarnya nggak ada. Tapi alhamdulillah tuh aku tadi dibilang hidup di keluarga yang privilege itu bukan cuma dari sisi harta ya, tapi dari sisi cemaranya itu juga, sehingga aku tuh bisa ngelihat kayak gimana sih ngebangun keluarga yang membuat rumah tuh harmonis. Ya aku ngeliat orang tuaku, terus juga alhamdulillah juga diberikan kebebasan untuk explore diri sendiri. Jadi kayak aku misalnya ngeband, basket, bahkan mungkin ya nongkrong ya kan, dulu namanya juga anak negeri kan, nongkrong di warung itu nggak terlalu dilarang gitu. Mungkin karena aku anak cowok satu-satunya, nggak tahu juga, tapi seenggaknya dengan nongkrong itu ternyata aku belajar banyak yang nggak aku dipelajari di sekolah. Misalnya kayak gimana sih cara baca karakter orang, gimana sih cara memperluas relasi. Kayak nongkrong di tongkrongan di warung itu, kita kan ketemu nggak cuma bahkan teman sekolah, kita harus tahu baca karakter kakak kelas supaya kita nggak diiseng-isengin, ngelihat adik kelas gimana kita ngehandle adik kelas supaya kaderisasinya juga bagus, bahkan mungkin preman-preman setempat pada saat itu kan gitu. Jadi itu ngebuka mata gimana sih kita kenal sama orang dengan background yang beda-beda, mau itu ekonomi, sosial, bahkan mungkin agama dan kesukuan. Jadi itu yang membuat
pengalaman aku di sekolah negeri itu menjadi hal yang berharga. Dulu tuh aku hampir tuh kayak orang tua sempet explore apa masukin sekolah internasional dan lain-lain. Cuma aku bersyukur banget sih bisa sekolah di negeri sih. Gitu ya. Jadi recommended lah buat untuk orang tua. Orang tua semua yang sudah mulai punya anak, jangan inter lah. Betul, inter boleh. Misalnya kayak SD itu mungkin SD, SMP boleh lah. Inter kalau bisa SMA sih di negeri itu akan menjadi eye opening experience pasti buat anaknya. Karena inter tuh pasti untuk kayak fundamentalnya dia kayak misalnya dari sisi bahasa Inggris, critical thinking dan lain-lain pasti lebih bagus lah dari sekolah negeri itu no doubt. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak pas dia udah gede kan semakin tahu tuh kayak gimana sih caranya ngehandle orang, gimana sih cara treat orang dengan background yang berbeda-beda. Nggak bisa dong kita treat anaknya konglomerat sama anaknya misal orang yang hanya berkecukupan tiap hari nggak tahu mau makan apa, itu sama kan nggak mungkin. Bener. Gitu. Jadi itu sih yang bisa aku share gitu ya ke teman-teman. Ini tuh menjadi pengalaman yang berharga dan membuat aku menjadi orang yang seperti aku hari ini gitu. Kuliah di mana kuliah? Kuliah di UI. Universitas Indonesia. Jurusan Hukum. Fakultas handsome kalau kata orang-orang. Fakultas handsome. Basket olahraga orang ganteng. Ya, padel olahraga orang ganteng. Betul. Fakultasnya handsome. Itulah Pasming Base. Let's go. Betul coach. Oke, Ade juga artis ya? Ade artis. Jadi aku 3 bersaudara. Aku paling tua, Amel Carla artis cilik itu paling kecil. Di tengahnya juga ada adik. Aku cuma beda 1,5 tahun. Tapi kalau beliau ini berkarir ya udah kayak berkarir di BUMN saat ini. Sama dia S1 di UI juga, S2 di kemarin Manchester, LPDP juga. Kalau Amel nih baru mau S2 nih lagi mau exploring. Tapi dulunya kalau Amel Carla ini S1 di FHUI juga sama kayak saya. Oke. Waktu masuk Columbia University subsidi itu juga beasiswa LPDP. Keren. Berarti terbukti pinter lah. Alhamdulillah. Terbukti cerdas. Asik. Sekarang udah berkeluarga belum? Udah berkeluarga alhamdulillah. Sekarang anak udah 1 umur 2 tahun baru. Istri juga 1 sih alhamdulillah. Iya. Ada planning nambah? Gak ada. Anak ada tapi kalau istri gak ada gitu. Jangan sampai nambah, jangan sampai ngurang. Jangan sampai kurang. Betul. Oke. So jadi bisnis JJ itu ada bisnisnya nggak di balik popularitas jedak-jeduk? Makanya jadi kan awal itu kan karena aku bener-bener pure pengen have fun aja di TikTok karena ya namanya kesibukan kerja sebagai in-house lawyer gitu-gitu. Akhirnya tiap senggang coba bikin JJ baru mulai catch attention orang kayak wah nih orang dengan background kayak gini kok bisa JJ atau seneng sama JJ, menarik punya attention besar. Nah mulai brand itu tap in ngelihat bahwa ini kayaknya bisa draw attention karena kan brand udah pasti pengen ningkatin awareness-nya dong. Betul. Gitu kan. Awareness-nya. Kemudian kira-kira dikemas dengan JJ apakah masuk gitu kan. Itu menjadi pertanyaan kedua dan ternyata saat mereka coba-coba ya namanya juga kita kan market research juga ya kayak sebenarnya berapa sih harga endorsement itu yang paling suitable gitu maksudnya untuk kedua pihak dan deal dan ternyata mereka ngeliat performance-nya juga apik juga. Bagus. Gitu kayak wah nih orang kok bisa ya nge-endorse sebuah produk tapi mengemasnya dalam bentuk jedak-jeduk gitu. Atau bahkan mungkin awalnya produk usage doang tiba-tiba dikagetin ada jedak-jeduknya di akhir gitu atau jedak-jeduk di awal. Jadi itu menjadi apa ya? Branding tersendiri juga buat aku sendiri kayak wah kalau pengennya JJ-in brand pokoknya ke Pasming Base lah gitu. Okay. Jedak-jeduk ini adalah sebuah lifestyle atau hanya hype sementara? Menarik tuh pertanyaan karena ini kan kita nggak pernah ada apa ya mungkin jurisprudensi kalau bahasa anak hukum yang kita bisa lihat yang kira-kira apple to apple sama tren JJ ini karena mungkin awal kita ngelihat 2023 2024 oke lah JJ naik tapi nggak tahu mungkin berikutnya akan turun tapi so far yang ada semakin naik bahkan kita ngelihat beberapa penyanyi atau musisi konvensional dalam memarketkan lagu atau hit terbarunya adalah dengan menggandeng remixer JJ, dibikin tren JJ, bikin velocity, lagu barunya populer, tren velocity juga populer sehingga orang kan awareness terhadap lagunya jadi dengerin kan gitu. Nah, ini makin banyak lagi nih model bisnis yang revolve around jedak-jeduk ini kalau aku ngelihatnya sih sehingga namanya di industri kreatif sebenarnya tergantung pelakunya juga ya. Kalau pelakunya semakin melestarikan harusnya nggak akan mati sih. Ini bagus nih. Jadi
trennya jedak jeduk. Jedak jeduk itu kan sebetulnya musiknya dirubah. Betul. Betul nggak ya? Betul, Musik betul. asli di remix, Betul. dirubah, lalu kemudian menjadi musik yang baru yang bisa Betul. dinikmati dengan maksudnya lagu sedih jadi jedak jeduk, Iya, ya kan? betul. Lagu jazz jadi jedak jeduk Betul. atau lagu apa jadi jedak jeduk. Itu pengarang pencipta lagunya nggak ngamuk-ngamuk tuh? Malah kayaknya kebanyakan malah seneng gitu ya, karena satu kan JJ itu Masa lu kalau ketemu Ahmad Dhani bisa di kalau Ahmad Dhani aku nggak tahu ya, tapi kayak misalnya aku yang kenal personal tuh kayak Kak Andin penyanyi Andin. Nah itu bahkan waktu kemarin rilis lagu baru gitu, beliau itu seneng gitu pas aku bilang aku ada loh kenalan remixer gitu, coba mau nggak di remix lagunya, coba lucu nggak sih coba nggak, pas dicoba terus wah ya Allah ini seneng banget, lucu banget gini-gini. Jadi kayaknya banyak sih, karena apalagi khususnya yang mungkin ngikutin sosial media gitu ya, jadi kayak lagu yang dia bikin, maksudnya misalnya temanya itu mungkin seneng atau sedih, tiba-tiba jadi kayak agak-agak ngedangdut dikit lah termnya gitu. Nah itu kan menjadi kayak semacam alter ego tersendiri, dan yang penting orang-orang di sosmed itu juga seneng gitu melakukannya gitu. Dan balik lagi ya, JJ Trend itu kan biasanya menjadi kayak pemersatu bangsa, dalam artian kita lagi ngumpul nih, lagi reunian atau apa, kita bikin lagu, bikin JJ dulu gitu. Itu sering banget, apalagi kemarin ya kayak buka puasa kan, semua orang hampir buka puasa tiap hari bukber. Aku pernah tuh lagi makan restoran, lagi lewat, mereka lagi bikin JJ tuh, kayak ada mungkin 15 orang lagi, cewek-cewek lagi gini-gini. Terus ada Pasming Base gitu, bang izin bang kita mau JJ dulu. Kenapa harus izin, JJ aja kali dalam hatiku gitu. Jadi dan itu it was a fine restoran, jadi kayak restoran bagus di Menteng. Orang-orangnya udah pakai pakaian rapi, dress up gitu-gitu, tapi ujung-ujungnya gini-gini juga gitu. Jadi memang JJ itu sekarang udah di semua kalangan sih, termasuk juga bahkan musisi-musisi konvensional yang aku kenal secara personal itu senang juga ada tren-tren ini gitu. Oke. Ceritain produk yang di JJ-in tuh gimana konsepnya? Di konsep ini gimana? Oke, jadi kalau misalnya nih, ini Contoh. kita dari scratch nih ya, atau mungkin yang kayak recent deal lah gitu. Jadi ada satu produk, itu produk mungkin untuk anak kecil gitu ya. Terus kayak karena kan udah punya anak kan, ya udah pasti anak kan pasti butuh mandi misalnya gitu. Nah ini misalnya salah satu produk baby care lah untuk mandi gitu. Ya udah kita ceritanya mau mandiin anak gitu, mau mandiin tapi anaknya nggak mau mandi nih kalau nggak joget nih gitu. Akhirnya lagu anthemnya si produk itu yang ada selama ini, ada dari dulu gitu. Itu mereka minta untuk aku hubungin remixer untuk DJ-in. Jadi lagunya, jadi soundnya, aku minta approval mereka setuju, udah. Jadi kayak sebelum mandi tiba-tiba joget bareng sama anak pakai lagu si produk ini, anthem produk bayi ini, tapi jadi JJ, versi JJ, set. Nah udah nih anaknya jadi seneng mau mandi selesai. Jadi brandnya masuk, lagunya bahkan awareness akan jingle ya sebenarnya, jingle kena juga. Dan audiens Pasming Base yang khususnya mungkin udah berkeluarga atau lagi hamil, orang tuanya jadi udah tahu produk ini mungkin bisa jadi rekomendasi juga ke depannya gitu. Masuk tuh langsung kena emosinya. Emosinya, wah seru juga nih gitu kan. Kena emosinya. Betul, family time-nya dapet ya kan. Family time-nya dapet. Produk awareness-nya dapet. Oke. Wow, itu keren. Kalau yang lain yang nggak punya jingle gimana? Nah, kalau nggak punya jingle biasanya ada juga kan tren-tren velocity tuh misalnya. Jadi gini kan di TikTok itu biasanya itu kan video tuh mungkin 15 detik itu yang paling mencuri engagement dari viewers kan gitu. Nah, biasanya aku tuh beberapa ada yang kerjasama itu kayak misalnya lagi bikin yang tadi misalnya pakai template CapCut itu, jadi 10 detik pertama tuh video gitu. Misalnya video aku ngomong kayak, ribet banget sih kalau mau makan gini, lapar, lagi naik MRT gini-gini. Untung ada sosis A gitu misalnya, sosis A nih, set. Udah tuh detik ke-10 langsung JJ, tiba-tiba fotonya aku lagi makan, lagi apa. Nah itu dalam 15 detik itu bisa mencuri perhatian kayak nggak expect itu banget. Potongan foto-foto Potongan aja gitu. Jadi awalnya video, tiba-tiba foto-foto gitu. Jadi lagi makan CapCut, terus nanti terakhir makan CapCut, makan sosis, terus abis itu nanti ada kayak ngerobeknya, gini-gininya gitu. Jadi itu sesimpel itu, dan itu bener-bener cepat banget. Mungkin bikin konten kayak gitu 3 menit udah selesai gitu. Waduh. Jadi lumayan banyak sih. Atau bahkan mungkin ada velocity kayak joget-joget. Misalnya kayak, gimana sih Bang Pasming caranya mukanya biar cerah atau apa. Karena kadang-kadang kan emang ada komen beneran kayak gitu yang organik kan. Ya udah akhirnya itu komennya aku bales.
nih caranya kayak begini, tetep sosok gini, tiba-tiba taunya ngambil sunscreen gitu, atau ngambil itu langsung, apa face wash gitu. Dan itu buat si brand, buat brand nggak ada masalah walaupun tidak ada edukasinya, ada apanya, cuma produk showcase aja gitu ya. Jadi emang kayaknya dari brand sendiri kan, dari sisi marketing kadang ada yang mau ningkatin brand awareness goalnya, ada juga yang pengen nunjukin gimana sih produk usage-nya, ada yang mungkin mau nunjukin kayak key ingredients-nya apa gitu. Nah itu kadang-kadang ya tetap bisa di cater juga dengan JJ. Misalnya key ingredients itu nanti ada tulisan aja cukup kayak, oh ini kenapa unggul karena A, B, C gitu. Tapi ya tetap orang akan ngeliatin velocity-nya dulu kan gitu. Jadi banyak sih untuk draw attention itu, cara-caranya menggunakan JJ itu bisa efektif juga ternyata. Gitu. Terus cara menemukan kreativitasnya gimana? Nah kalau itu baru tergantung kreatornya sendiri kan. Memang namanya juga content creator, yang paling dituntut utama adalah tingkat kreativitasnya gitu. Kalau aku sendiri emang ngerasa jadi orang yang cukup ada-ada aja idenya gitu. Kayak banyak orang tuh selalu komen kayak, ini Bang Pasming ini idenya kalau nggak di luar prediksi BMKG, di luar Nurul sebetulnya biasanya kan nalar ya, tapi mereka sebut di luar Nurul karena emang aku suka ngagetin orang dengan kayak lah gitu loh, biar bikin orang tuh kayak lah bisa aja nih orang gitu, atau kayak nggak nyangka banget bisa kesini arahnya gitu. Jadi bikin sesuatu yang bisa dibilang soft selling tapi ujung-ujungnya ada produk usage-nya gitu. Wah keren. Pernah diledek nggak waktu awal-awal? Kalau diledek mah bukan pernah lagi, sering banget coach kita. Apa yang? Jadi biasanya banyak orang tuh yang mungkin terekspos video JJ-nya doang tanpa tahu mungkin background checking dan lain-lain. Jadi mereka akan bilang, bahkan ada yang pernah nyebut kayak ini mah musik SDM rendah, dibilang gitu. Terus ya udah aku balas aja. Aku emang orangnya suka juga sih kontroversi. Maksudnya kalau ada orang yang ngatain, ada tendensi aku untuk ngatain balik pastinya gitu. Bukan orang yang kayak sabar. Aku nggak gitu juga. Orangnya cukup seru juga nih kayaknya kalau dibalas. Apalagi kalau yang komen itu bukan akun bodong. Kalau akun bodong biasa aku cuekin kayak ya udahlah, ini kan mereka cuma keyboard warrior doang yang berani komen sembarangan tapi nggak berani nunjukin identitas. Tapi kalau berani nunjukin identitas, kita counter balik. Waktu yang bilang musik SDM rendahan tuh kebetulan dia juga memang punya personal page, maksudnya personal page-nya itu dibuka gitu. Ya walaupun abis aku counter langsung ditutup sih, tapi dia sebutkan ini mah musik SDM rendahan. Ya udah langsung aku bikin JJ, aku sandingin fotonya dia sama fotoku lulus dari Kolombia gitu-gitu. Langsung sama orang-orang dihajar balik gitu. No mercy, pokoknya kalau di Pasming Base no mercy. Ada juga yang kayak waktu itu aku lagi yang lead karaoke gitu, terus ada yang bilang apalah ini content creator, coba dong tunjukin itu video-video tentang prestasi apa aja, bukan malah begini-begini. Nah itu aku pakai tuh 10 detik pertamanya untuk aku lagi lead karaoke gitu kan, kayak lagi have fun doang, terkesannya gak punya prestasi, tapi tiba-tiba kayak 10 foto berikutnya isinya foto aku megang piala tuh dari kecil sampai udah gede gitu kan. Langsung orang-orang di komen juga, aduh bang salah banget lu komen gitu di Pasming Base gitu, pasti punya counternya dia bang gitu. Jadi ya emang seru-seruan sih kalau aku sih. Pokoknya kalau ada orang yang berani komentar negatif ya harus berani di counter balik aja kalau Pasming Base gitu. Mungkin banyak teman-teman yang juga belum tahu sebetulnya masa kecil Pasming Base tuh dibesarkan dengan cara apa oleh keluarga Cemara ini. Alhamdulillah. Apa sih orang tua tuh ngajarin apa sih? Kayak papa dulu deh, ayah. Jadi ya kalau dari bapak sendiri, jadi bapak itu tipe kan karena dia kan pegawai ya, maksudnya dari dulu pegawai sampai sekarang pun juga masih dinas pegawai. Beliau itu ya pasti di rumah nggak akan sesering ibu gitu kan. Tapi ya yang dia tunjukin adalah ya gitu, dia tuh kelihatan orang pekerja keras sebagai pegawai. Terus juga misalnya ada kenaikan jabatan ini itu tuh ngeliatin bahwa memang prestasi itu menjadi hal yang penting gitu. Maksudnya untuk kita bisa naik jabatan kita harus unggul dari orang lain dong. Dan misalnya dulu tuh kayak aku misalnya dulu sering ranking 1 gitu waktu kecil. Sama bapakku tuh gak pernah dikasih selamat. Dia cuma bilang, ya kamu ranking 1 di kelas kamu. Coba kamu bayangin ada berapa orang anak SD. Misalnya kamu kelas 3 nih. Kelas 3 di Jakarta ini ada berapa? Yakin gak kamu ranking 1 di antara mereka semua? Cuma ranking 1 di antara kelas kamu. Jadi jangan puas gitu. Makanya aku lah sering banget dilesin, ketemu orang baru dan lain-lain. Misalnya apa dulu les A, les B, les C. Supaya nge-trigger sebenarnya ngerasa bisa nggak sih kita unggul dari orang lain yang di luar zona nyaman kita. Kalau teman kelas kan udah pasti zona nyaman dong, tapi kayak kita unggul misalnya main drum di antara teman-teman yang main drum juga di les Purwacaraka, atau misalnya kita jadi paling jago basket di klub kita yang kita ikutin. Nah itu memang dibuka ruang itu dan cara itu di-trigger bukan dikasih tahu kayak kamu itu
harus begini gitu. Enggak, tapi kayak dibikin kita penasaran terus gitu. Kayak nggak pernah dikasih selamat tuh satu. Terus kemudian kalau bapak sendiri itu kan dia memang alumni ITB ya, ITB mesin, yang dia itu selalu banggakan kalau pada zamannya kata dia menjadi engineer itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan gitu. Apalagi masuk ITB pada tahun segitu. Ya udah akhirnya itu menjadi apa ya, acuan aku juga untuk ya sesuai relevansiku di tahunku gitu, di generasiku, kira-kira gimana sih menggapai satu cita-cita yang emang sama orang-orang itu juga disegani gitu. Jadi seperti itu sih, orang tua aku tuh kalau memberikan teladan lah lebih tepatnya dibandingkan nyuapin kayak harus A, harus B, harus C. Jadi lebih ke implied gitu, nggak eksplisit gitu. Nah kalau nyokap sendiri, ibu itu orangnya emang agak lucu ya beliau, maksudnya ibuku tuh jadi bapakku tuh orang Solo dan Jogja gitu, jadi bener-bener halus banget orang Jawa. Soalnya ibuku tuh orang Palembang dan Padang, jadi bener-bener bisa bilang quite the opposite gitu kan. Jadi bener-bener kebalikan, jadi keras banget. Kalau nyokap itu kalau marahin keras banget, kalau bilangin keras banget. Bahkan dari aku kecil tuh kadang-kadang suka sering keceplosan ngomong gue lu ke aku waktu yang masih kecil. Jadi akhirnya ya lumayan casual lah kalau sama ibu itu, ibuku tuh, dan maksudnya gaul ya, orangnya ngerti lah kayak kenakalan remaja tuh kayak gimana. Jadi kita nggak bisa tuh bohongin ibu, itu aku udah pasti nggak bisa gitu. Jadi emang selalu dituntut untuk jujur gitu. Nah itu ya sih yang diajarin value-nya. Tapi dari keduanya yang paling menonjol menurut aku tuh yang membuat aku bertiga bersaudara itu punya kesamaan itu adalah pede. Kita bertiga tuh benar-benar orangnya pede banget. Jadi ketemu siapa aja itu nggak, dari kecil tuh nggak ada yang kayak malu-malu atau takut-takut, pasti kenalan langsung. Ya bahkan waktu remaja udah mulai suka-suka sama orang tuh kan ada orang yang tipenya aduh kalau kenalan malu gitu. Kalau aku nggak, langsung kenalan gitu. Jadi emang apa namanya, tipenya semua kita bertiga tuh bener-bener pede sih. Ya apalagi Amel Carla ya, masih dari kecil gitu udah pede depan kamera dan lain-lain, kan tuh udah satu hal yang outstanding lah untuk anak seumurannya. Jadi memang kita bertiga tuh dituntut untuk pede. Dan dari PD itu ternyata memang membuahkan hasil yang banyak. Kayak contoh di kelas kita bisa lebih aktif dibanding teman-teman, di kegiatan ekstrakurikuler kita bisa menonjol, dan kita juga punya critical thinking yang tinggi kan. Maksudnya dalam artian kayak kalau misalnya ini caranya begini kenapa begini gitu, atau misalnya kayak mau jago basket kenapa gue harus gini. Kita kalau nanya-nanya dan exploring gitu, kalau menurut aku pribadi pengalaman aku tuh juga jadi cepet untuk nangkepnya sih gitu. Jadi orang tua ngasih kebebasan cukup besar ya. Betul. Jadi nggak diarahin kayak misalnya bapakku kan anak ITB mesin, aku anak cowok sendiri satu-satunya. Dia sih emang berharap aku mau masuk ke ITB. Tapi pas aku udah di SMA ngelihat kayaknya prospek hukum ini bagus banget. Udah gitu aku juga menang lomba cerdas cermat yang di ranah hukum juga waktu masih SMA. Aku ngerasa kayaknya aku mau hukum deh, udah fix nih gitu. Jadi gua nggak akan mau masuk ITB gitu. Jadi ya udahlah kata dia, nggak apa-apa, yang penting lu harus 100%. Dari kecil ikut lomba apa aja? Banyak banget, olahraga ikut, musik ikut. Bahkan dulu itu waktu kecil banget tuh ikut lomba fashion show gitu loh, yang kayak woi menang terus aku. Menang terus, pialaku banyak banget di rumah menang fashion show itu karena memang anak kecil ya mungkin ya. Anak kecil tuh kan yang pede mungkin nggak banyak gitu. Jadi yang lain mungkin jalan cuma malu-malu. Ini kalau aku tuh jalan mukanya udah ke depan juri bisa kayak gini-gini, udah velocity dari kecil tuh. Bisa ditanya tuh ke ibuku tuh. Jadi emang cenderung sering menang tuh karena itu. Tapi ya itu yang melatih pedeku juga kan, kayak udah biasa diliatin orang banyak dari kecil terus berani gitu-gitu. Walaupun memang nggak aku gelutin kayak Amel yang bener-bener di industri itu dari kecil. Aku kan abis itu ketemu sepak bola, ketemu basket dan lain-lain, lebih sukanya ke situ gitu. Cuma ya itu sih sebenarnya. Jadi kalau dari seni peran ada nggak? Ada gurunya nggak? Kalau si Amel tuh emang ada. Dan Lintang adikku itu juga pernah ikut kelas teater gitu waktu kecil. Aku pribadi enggak. Karena lebih sering diikutin latihan bela diri apa. Cuma ya kalau disuruh karena punya kepedean yang mumpuni ya bisa-bisa aja gitu. Tapi yang membuat pede itu apa didikan orang tua yang bikin anak tiga ini pede? Kalau menurut itu nggak gampang loh. Betul sih. Aku juga kan sekarang karena punya anak kan. Anak itu nggak pede. Apalagi sehebat-hebatnya misalnya orang tua yang udah bilang udah kamu pede aja atau kamu begini aja udah nggak apa-apa, takut nggak usah malu, tetap ada nature-nya dia yang insecure tuh pasti ada tuh. Jadi kalau menurut aku sendiri, bahkan kan istriku tuh orang yang bener-bener kebalikan aku, jadi orang yang nggak pedean dan lain-lain. Sekarang kita punya anak juga, kita lagi mau ngelatih kepedeannya kan gitu, walaupun masih 2 tahun sih. Nah tapi
kalau aku ngelihat itu ya yang bener-bener mereka tanemin secara implied gitu ya, nggak yang eksplisit, itu adalah coba tanya kenapa enggak atau why not instead of why gitu. Kayak misalnya kan orang itu biasanya hesitate ngelakuin itu karena gue takutnya begini, gue takut ini karena takutnya begini. Padahal kenapa nggak dibalik gitu psikologisnya, gue ngelakuin ini paling apa sih yang misalnya bikin paling jelek-jeleknya apa, dibuin orang atau mungkin nggak jelas banget lo atau apa, paling itu doang, dan itu nggak akan punya multiplier efek yang panjang kan sebenarnya. Sedangkan kalau misalnya kita itu lebih takut-takut duluan, kita nggak tahu bisa sesukses atau sejauh apa pencapaian kita. Jadi emang hajar dulu, perkara gagal nanti aja gitu. Jadi itu sih kayaknya dari dulu dicoba dalam semua hal gitu. Jadi pernah nggak ada sebuah kegagalan yang bikin Deka ini malu gitu? Betul. Ada nggak? Jadi sejujurnya sampai sekarang juga nggak ada gitu. Nggak ada. Ya? Mungkin banyak tuh sebenarnya kegagalan atau buat orang kalau di posisi itu ngerasa gue gagal banget. Tapi buat aku kayaknya enggak deh, itu ya kayak biasa. Coba aja cari nggak ceritain masa yang atau sesuatu kejadian yang orang lain pasti malu banget. Oke, banyak sih harusnya ya. Kayak contoh misalnya kalau di basket gitu atau misalnya di musik deh. Di musik itu aku pernah tuh kayak misalnya lagi main drum, udah lagi tampil, lagi lomba, stick patah, nggak bawa stick lain. Itu orang tuh kan kalau misalnya nggak punya kepedean yang mumpuni, itu dia pasti akan panik. Gimana nih, gue cuma punya satu stick gitu-gitu. Nah kalau aku pribadi ya udah, karena namanya mungkin kalau yang drummer tahu juga kalau misalnya dengan satu stick itu kan kita bisa ngikutin beat aja kan, cuma ya nggak bisa fill in yang aneh-aneh gitu. Jadi aku kayak gitu terus sampai selesai. Terus teman-teman kan tapi bingung kan, kayak lah kenapa musiknya gini aja bener. Gitu, kayak cuma monoton aja. Pas dia nengok belakang, gue cuma bilang stick gue patah, stick gue patah gitu. Ya misalnya kayak gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya kepedean tinggi, aku yakin banget mereka bakal panik banget. Terus misalnya kayak Abang None, aku pernah ikut Abang None juga. Itu public speaking itu banyak orang yang udah latihan segimana rupa, tapi karena nggak punya kepedean yang mumpuni, pas di panggung itu malah punya kecenderungan untuk kayak grogi, akhirnya slip tang gitu. Nah aku bahkan pernah tuh kayak misalnya kepleset gitu, kayak misalnya apa ya, waktu itu aku pernah, seingat aku tuh pertanyaannya tuh kayak waktu itu kan ibu kota kita bukan dipindahin ke IKN Kalimantan Timur, waktu itu rumornya ke Palangkaraya waktu ikut Apnon kan. Nah waktu ditanya apa yang membuat kamu merasa Palangkaraya ini, opini kamu gimana Jakarta pindah ke situ gitu kan. Nah aku waktu itu kan waktu di Apnon Jakarta Pusat sebelum masuk nantinya ke DKI kan. Nah di Jakarta Pusat itu kan kita emang selalu dididik untuk kayak Abang None Jakarta Pusat, kita harus bagusin Jakarta Pusat, harus bagusin Jakarta Pusat. Nah itu aku tuh kalau nggak salah slip tongue kayak bilang ya nanti kan Jakarta Pusat dipindahin ke Palangkaraya, padahal harusnya Jakarta, the whole Jakarta kan, maksudnya the ibu kota, the function gitu. Tapi aku habis itu ya jago ngeles juga nih karena tongkrongan juga sih sebenarnya, kayak oh maksud saya pusat pemerintahan yang dipindahin. Jadi kayak dari Jakarta Pusat ke jadi pusat pemerintahannya nih, tapi pusat bisnis jadi kayak lebih ke stalling aja, pusat bisnis tetap di Jakarta dan lain-lain gitu. Tenang aja, Jakarta Pusat wilayah ini akan tetap menjadi center of Indonesia karena pertukaran bisnis dan lain-lain akan tetap di sini. Jadi mulai ngebacot kemana-mana, tapi jadi bagus ujung-ujungnya. Padahal dari ngomong, iya kita kan Jakarta Pusat akan pindah gitu. Nah itu kan banyak orang yang kayak gitu udah langsung grogi kan gitu. Kalau aku udah ngeles aja lah gitu. Selalu ngerasa nothing tulus sih aku, kalau aku lebih kayak gitu. Makanya sampai sekarang mungkin kejelekannya aku tuh bukan tipe orang yang agresif dalam investment. Misalnya kayak pengen invest saham ini atau di cryptocurrency atau apa dan lain-lain, itu enggak, karena aku orangnya tuh risk averse. Jadi lebih baik nggak mengambil resiko dibanding ngambil resiko, karena misalnya di situ kan udah ada monetisasi dan lain-lain, maksudnya ada duit kan di situ. Cuma kalau misalnya hanya berhubungan dengan kayak apa sih orang paling cemooh gua doang dan lain-lain, itu kan nothing tulus sebenarnya, nggak akan ada kerugian yang besar di situ gitu. Jadi kalau ada orang yang ini ada tantangan nih, ada orang yang bilang konten lu nggak penting, ya bakal jawab apa? Harus kasih jawaban yang nyelekit. Oh, apa dibilang tadi? Jawabannya adalah orang bilang, konten lu nggak penting banget sih. Oh gitu. Kalau aku kan jawab langsung, lebih nggak penting komentar lu. Kayak gitu. Asik. Oh, tipenya gitu. Langsung jajain. Oh, ada. Ya aku emang suka tipe gitu ya. Itu
balik lagi itu emang dilatih di tongkrongan coach. Jadi kayak di tongkrongan kita kan emang saling serang tuh antar teman, biasanya kita dicakin apa kita balas lagi. Bahkan nanti setelah setahun 2 tahun nongkrong bareng akan terbentuk sendiri tuh kayak rantai makanan. Jadi siapa yang elang, siapa yang singa, siapa yang plankton yang paling sering dicakin gitu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, betul aku elang tuh di situ tuh. Asik. Mantap. Jadi jedak jeduk basically ada bisnisnya. Ada bisnisnya pastinya. Ya, remixernya itu bisa meng-copyright nggak? Sebenarnya harusnya bisa karena apalagi ya cukup dengan para remixer nih, buat teman-teman remixer coba approach dari penciptanya, cari misalnya lagi terinspirasi sama lagu A, lagu B, coba di approach penciptanya. Karena gampang banget cari informasi, ChatGPT, Google dan lain-lain, di approach misalnya mereka punya sosial media atau apa, minta izin aja, aku mau izin remix dong gitu, harapannya mungkin bisa booming nih di sosmed dan lain-lain. Karena itu pasti gini, orang misalnya lagu remixnya itu tiba-tiba naik gitu di sosmed, orang akan penasaran sama lagu aslinya. Orang denger lagu aslinya, penciptanya dapat royalti kan gitu. Dari misalnya platform listening platform kan, dari musik platform dan lain-lain. Jadi sebenarnya bisnisnya bisa makin muter lagi dengan kehadiran para remixer. Kalau dibalik gimana? Kalau dibalik, misalnya dia lapor nih, saya mau remix lagu Anda. Oh ya boleh, silakan. Terus di remix dong. Remixnya lebih populer daripada lagu aslinya. Betul. Lagu aslinya jelek banget lah intinya misalnya gitu. Jelek banget. Jadi yang si remix ini lebih populer. Betul. Itu jadi gimana tuh? Hukumnya gimana? Kalau menurut kalau dari kacamata itu ya. Jadi gini, kan remixer itu dia kan kalau misalnya pengen baru bisa monetize itu pada saat dia rilis di online platform misalnya, ya kan gitu. Nah, untuk bisa rilis di situ, dia itu harus dapat copyright clearance dulu. Betul. Dari penciptanya. Nah, kalau misalnya dia itu ternyata udah rilis, udah pasti dia ada deal-dealan sama penciptanya, misalnya royalty dibagi berapa. Kalau gitu. kamu populer, lu mesti bayar berapa? Betul, pasti udah ada pembagiannya harusnya ya. Aku kebetulan nggak di industri musik, tapi itu yang paling make sense ya. Kalau misalnya ada kerjasama antara si remixer dan juga pencipta gitu. Oke, dahsyat. So, cerita karaoke sekarang. Ceritanya gimana kok bisa tiba-tiba karaoke rame-rame betul. sama Echa. Betul. Echa Aura, terus rame banget lagi. Rame. Di mana itu, di kafe? Di kafe, coffee shop. Oh. Jadi macam-macam sih. Aku tuh ada yang di coffee shop, ada yang malah bahkan di festival. Awalnya gimana? Jadi gini, aku tuh ada ide. Paling pertama itu gini. Jadi kalau di Jaksel nih, di Jakarta Selatan, apalagi di umuran-umuran aku itu emang populer banget kayak karaoke night gitu. Jadi kayak nyanyi terus ada yang ngelit karaoke-nya. Yang ngelit itu kan bukan dia yang jadi penyanyi atau nge-cover, tapi dia cuma ngajak orang nyanyi bareng aja kayak lagi karaokean. Sebenarnya itu konsepnya. Nah, itu tuh dulu populer namanya di Duck Down di daerah Senopati lah. Nah, temanku tuh ada yang sering ngelit karaoke, tapi love songs atau kadang dibikin tema emo night. Jadi lagu-lagu emo zaman-zaman dulu tuh 2010 sampai 2012 dan sebagainya. Nah, karena ini teman-teman sepergaulanku dan nongkrong kan, kita sering nongkrong nih kemana-mana. Tapi tiba-tiba ada banyak Gen Z yang suka kayak, Bang Pasming boleh minta foto nggak? Temanku tuh penasaran, lu emang sepopuler itu ya bro gitu. Lu populer karena apa sih sebenarnya? JJ itu gue nggak masuk gitu, karena dia nggak punya TikTok teman-temanku tuh kebanyakan. Akhirnya aku bilang, gue jelasin dari A sampai Z. Kayak tadi lah kita ngobrol gini, dia bilang kalau lu emang associated sama JJ, coba deh lu lead karaoke tapi lagunya JJ doang. Gue yang bikinin deh, kita bikin deh gitu, iseng-iseng gitu. Akhirnya kita bikin waktu tanggal 16 Agustus tuh, ingat banget tahun lalu. Kita bikin, yang datang itu ramenya naujubillah. Jadi bener-bener rame banget. Mereka datang bayar? Datang bayar karena kan tuh tempatnya nge-charge kan, tempat kita kan kita minta izin untuk dapat sesi, tapi kan si itunya nge-charge kan si tempat apa namanya kafenya gitu. Jadi ya udah si kafenya itu sampai kaget banget salesnya mereka itu bisa berkali-kali lipat dari dari si malam itu doang. Padahal itu kalau nggak salah tuh hari Rabu, dan dia bilang itu lebih tinggi jauh dibanding dia weekend on average. Jadi dia bilang, gila masnya ini siapa? Dia bahkan juga nggak tahu kan gitu. Kok bisa seramai ini? Nah ternyata yang datang pun juga ada mungkin beberapa IO gitu kan. IO bilang, wah berarti Pasming Base ini bikin offline acara, diundang offline, suruh datang cuma suruh ngelit doang nggak jelas gitu aja naik gitu. Ya udah akhirnya beberapa kali diundang gitu karena mereka ngelihat sendiri, menyaksikan sendiri ternyata emang ada pangsa pasarnya, ada hype-nya juga gitu. Awalnya gitu sih.
Jadi kalau misalnya ada orang yang mau undang Pasming Bass di event, bayar berapa? Kalau berapa sih? Malu sih aku kalau ini ya, tapi ya sangat murah lah, maksudnya dibanding kayak bukan kayak ngundang DJ gede gitu ya, tapi ya masih pasti ramah lah di kantong. Makanya kampus-kampus kan sering ngundang juga. Oh, ramah di kantong ya? Ramah di kantong lah pastinya lah. Cukup murah lah itu. Masih harga promo. Iya, masih harga promo. Karena aku kebetulan kan ini kan bukan main job. Bukan main job ya. Nah, tapi emang schedule-nya harus seneng-seneng. disesuaiin. Jadi kadang-kadang kalau ngerasa wah ini jangan sampai kebanyakan nih kayak gini kan, gue harus spend time with family juga dan lain-lain ya. Benar. Aku biasanya nggak ngambil. Cuma kalau wah ini kayak pas lagi free atau lumayan ini atau rencananya udah agak dari jauh, ya udah itu bisa di-book gitu. Oke. Berapa lama sih sejam permainan itu? 1 jam sejam aja ya? Jadi aku tuh biasanya sejam itu aku ya diskusi, karena aku nggak punya dedicated DJ kan. Jadi sama DJ yang dipasangin tuh kita diskusi, kayaknya enakan lagu-lagu ini kali ya atau lagu-lagu itu. Jadi diskusi nanti ya udah aku bilang aku cukup sejam aja tapi ya gitu. Nah biasanya tuh seringnya DJ-nya tuh entah main dulu baru aku muncul terus main lagi atau kayak gimana. Tapi biasanya kan kalau musik-musik itu heavy on DJ-nya, kan aku cuma jadi hype man aja sebenarnya gitu sih Coach. Ya ngangkat-ngangkat bikin ngangkat ya. Iya, tapi ya mungkin yang datang ke situ ada pengen lihat Pasming Bass juga kan, atau pengen dengerin lagu yang kadang ngeliat Pasming Bass terus dengerin lagu JJ kan jadi semakin asik kali ya. Aku gak ngerti juga tuh gitu. Oke. Kegiatan hari-harinya sekarang ngapain aja? Kalau sehari-hari benar-benar maksudnya dari bangun pagi sampai tidur ya gitu ya. Ada bisnis atau ada apa? Jadi kalau bisnis sampai sekarang belum ada gitu ya. Tapi kalau kerjaan emang aku mungkin karena mentalnya kebiasaan kerja ya. Jadi sekarang pun WFH ya udah kerjaan WFH, kita lakuin riset yang dibutuhkan buat menunjang job desk dan goals dari tim dan lain-lain gitu. Jadi itu sih biasanya 9 to 5. Ya banyak online meeting juga. Cuma aku batasin tuh sampai jam 5. Nah, setelah jam 5 udah pasti main sama anak, yang ngobrol-ngobrol sama istri, karena istri kan juga full time kerja. Bukan full time work, tapi dia WFH juga enaknya gitu. Ya walaupun kalau WFH di jam kerja itu kayak silo juga sih, nggak berhubungan kecuali makan siang ya gitu. Tapi pas udah selesai kerja sama-sama kerja ya ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai. Kalau free ya biasanya bisa padel dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya ada ngisi acara kayak visit ke booth-nya siapa karena endorsement, ya itu salah satu kegiatan lain gitu. Oke. Gitu. Visit ke booth untuk meet and greet gitu ya, atau endorsement ya gitu-gitu macam. Jadi kadang kita bikin video kayak kita pakai produknya, atau ayo semua mumpung booth-nya ini ada dari tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi promosiin juga si produk dan juga booth activation-nya gitu. Mungkin ada di campaign apa. Gitu-gitu macam-macam sih kalau endorsement. Menemukan kreativitas itu yang paling sulit sih menurut aku sih. Itu yang bikin nggak bisa ditiru. Tapi yang menggunakan JJ sekarang ada nggak akun-akun yang khusus JJ? Banyak banget sekarang. Oh, sekarang udah mulai banyak. Dan aku jujur, maksudnya kan ada juga yang orang bilang kayak, ih lu saingannya jadi makin banyak, atau ada yang banyak mirip lu nih gitu-gitu. Kalau aku pribadi malah seneng banget, karena dengan adanya yang akun-akun semakin besar dan membudidayakan JJ ini, berarti JJ semakin naik gitu loh. Karena aku gak ada kepentingan personal dari awal, kayak suka lagu JJ ini memang purely suka gitu. Dan maksudnya aku ada sisi lain, pekerjaan yang profesional dan pengembangan diri secara personal dan profesional tuh di luar ini gitu. Yang ini malah aku anggap itu ya untuk have fun aja sebenarnya. Tapi kebetulan ternyata ada bisa dimonetisasi dikit-dikit, ya aman lah gitu. Tapi itu nggak jadi main gitu sebenarnya. Kayak Fuji itu kan juga banyak mempopulerkan juga ya. Betul. Wah, kalau Fuji mah bukan mempopulerkan, dia yang ngeset tren malah tuh. Iya, dia trendsetter. Trendsetternya. Mekanismenya apa sih yang membuat orang itu merasa bahwa oh yes, ini adalah tren yang harus kita ikuti, ini adalah the next trend? Gimana cara bacanya? Kalau menurut aku pribadi ya, ini dari self assessment gue sendiri ya, ngelihat satu, Fuji itu udah tokoh public figure yang emang gede banget dari sisi attention, dari sisi fanbase-nya kan gitu. Dua itu udah kuat banget, modal kuat. Nah biasanya satu video misalnya dia bikin tren A atau B itu bisa makin cepat banget adalah pada saat itu di amplify sama orang lain. Jadi kayak ngeliat, oh ini konten menarik, kita harus segera bikin, orang lain bikin, sound itu misalnya digunain sama orang makin banyak, terus dengan gaya video yang mirip, TikTok itu algoritmanya akan ngebaca bahwa ini akan menjadi sebuah tren atau ini sudah ternyata menjadi sebuah tren gitu. Dari situ
orang kan ada FOMO-nya juga. Wah, ini jadi tren, gue juga ikutan lagi deh. Gitu. Jadi itu yang membuat menurut aku sih Fuji strong banget sih kalau untuk di sosmed existence-nya itu bener-bener dia abis bikin satu A, tiba-tiba semua orang langsung ikut A, semua bikin B, semua orang ikut B. Gila, sangat menarik sih, menarik banget aku ngeliat kalau di Pasming yang paling yang membuat booming yang pertama kali yang mana? Kalau menurut aku sih karena aku menggunakan JJ pada saat selebrasi kelulusan dari Columbia Law School. Itu yang membuat orang breakthrough marketnya pertama itu. Jadi kayak ini kok bisa ya ada orang lulus dari Columbia Law School di New York, tapi dia malah menggunakan momen selebrasinya menggunakan lagu JJ gitu. Nah itu kan menjadi satu hal yang sangat kontras kan sebenarnya pada saat awal-awal. Itu satu. Terus kemudian kedua, sama kan aku karena backgroundnya di UI, itu juga banyak tren-tren kampus yang aku bisa ikutin karena aku punya banyak foto tuh pakai Almed UI dan sebagainya dengan JJ terbaru. Akhirnya ngeliat lagi, wah ini cowok UI sekarang pada gini-gini segala macam. Akhirnya bahkan teman-teman yang waktu itu mungkin 2 tahun atau tahun lalu itu lulus PTN dan sebagainya, selebrasinya adalah dengan menggunakan JJ itu, dan semuanya tuh nge-tag aku kayak izin Bang Pasming, izin aku ikut Bang, tolong kasih selamat dong Bang atau apa gitu-gitu, aku repostin dan semua orang tuh jadi kayak tren, semua orang yang lulus PTN harus JJ gitu, kalau nggak JJ kayak nggak afdol gitu. Bener. Iya, jadi itu yang bikin jadi lucu banget sih. Kelulusan zamannya kita beda banget gitu. Bener, jadi kayak sekarang orang lulus A atau dapat achievement A itu mereka ada tendensi untuk at least harus nge-JJ dulu lah gitu. Keren. Jadi kalau Amel Carla lawan Pasming Base, mana yang lebih populer sekarang? Nggak tahu ya, dulu pasti ada masanya gini-gini kan populer. Iya. Tapi sekarang sorry Bang, sekarang gini. Asik. Meledak. Jadi tapi kalau aku sama dia emang apa ya, maksudnya love and hate lah. Jadi kita itu emang dari dulu karena dia mungkin paling kecil, jadi aku adik yang aku anggap lucu banget kan dari dulu, itu suka aku cakin dari dulu. Jadi dia udah cuma terima aja gitu. Dan Amel sekarang kan lagi sibuk persiapan nyobain S2, mau nyoba S2, terus juga mungkin ada beberapa bisnis yang dia handle. Dia emang kalau dia karena dia nggak ada full time job di bidang profesional, bisa kantoran gitu ya. Itu dia jadi emang lagi exploring beberapa bisnis juga. Jadi dia cukup sibuk malah di dunia yang bisnis sekarang gitu. Kalau akunya malah sekarang jadi ada begini-begini gitu kan, dia ngakak aja sih ngeliatnya. Berarti JJ itu akan menjadi profesi atau selamanya nanti hanya menjadi hobi? Kalau buat aku pasti akan selamanya jadi hobi sih. Tapi kan balik lagi mungkin banyak juga, kita contoh dokter Tompi gitu. Dia jelas dokter bedah plastik gitu kan, ahli di bidangnya. Tapi juga jadi musisi kan gitu. Benar. Akhirnya kan kalau dulu kan dia lebih dikenalnya musisi. Betul, dikenalnya musisi, tapi dia memang tetap berpraktek sebagai dokter kan gitu. Jadi aku ngeliat mungkin ekuivalen yang paling bisa dimiripin kayak beliau lah gitu. Jadi ya kita akan menjadikan ini hobi, tapi kita bisa seriusin juga, namanya hobi kan bisa serius gitu. Kayak aku bahkan hobi basket masih sempet tuh kemarin tanding serius. Sekarang hobi padel nggak tahu nih bakal tanding serius juga mungkin kan gitu. Jadi hobi bisa diseriusin juga guys. Asik. Selama menghasilkan ya. Betul. Jadi hari ini kita mau velocity apa nih? Tren yang mana nih hari ini nih? Coba yang paling ngerti, yang paling dari suhunya aja kali ya. Suhunya lah yang harus. Nah, kita cari yang paling mungkin bisa bilang beginner friendly. Beginner friendly. Jadi ada lagu ini dulu dipopulerin sama Titu, kelompok Titu yang judulnya Oke. Jadi yang oke, tau gak lo gitu. Jadi kau suka, ku suka, tapi berputar-putar. Nah kita aja ya. Coba kita cari. Nyari lagunya di mana itu? Nyari lagu, nah itulah karena FYP kan itu udah sesuai preference kan, it's personalized kan. Jadi ya karena aku isinya cuma JJ, semua FYP ku isi JJ doang. Gitu. Jadi harus diapalin dulu nih ya. Kita harus hafalin dulu ya. Tapi ada PR tuh. PR ngapalin ya. Paling gampang nih coach, cuma gini doang coach. Jadi cuma gini doang. Ku suka, tapi berputar-putar. Terus gini. Itu gampang kan? Oke. Jadi pertama aku suka. Ya, jadi ini. Kau suka, ku suka,
tapi berputar-putar. Aku bingung sendiri melihatmu begini. Nah ini naik-naikin. Nah gitu dia, pas. Asik. Coba ya, mungkin kita pakai apa? Pakai, coba tripod. Nah, ini boleh Kaos. Kau suka, ku suka, tapi berputar-putar. Aku bingung sendiri melihatmu begini. Ini udah kayak anak TK nih. Buat aku jadi asik. Coba biar kita drum dulu. Ini keren nih. Keren. Canggih. Wah. Ya itu dia tadi tutorial. Di posting ya? Posting pasti aku wajib langsung posting nih abis ini. Siap. Siap ya. Keren juga ya. Emang itu jadi olahraga juga sederhana itu. Tapi kita harus cari lagunya ya. Betul, jadi lagu dan diikutin gerakannya. Jadi itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kayak misalnya ada lagu yang lagi tren dengan gerakan A, terus kita bikin gerakan sendiri, itu ada kecenderungan mungkin nggak akan sepopuler kalau kita ngikutin gerakan itu. That is why kenapa menurut aku tadi kalau nyambung Fuji itu bisa menjadi trendsetter karena banyak orang yang udah siap nih kayak Fuji bikin gerakan apa kita langsung ikutin gitu. Jadi itu yang udah ada followersnya sama orang-orang yang memang udah siap untuk mempopulerkan. Betul, mengamplify itu. Jadi maksudnya fanbase-nya kan kuat banget. Jadi semua orang akan ngikutin. Dan nanti kan biasanya ada kayak tren baru lagi nih dari Fuji dan lain-lain gitu. Jadi itu yang membuat aku ngerasa si Kak Fuji ini tuh bisa populer dengan selalu populer gitu, menjadi trendsetter sih, bukan populer doang bahkan. Kalau gerakan itu dari mana? Siapa yang membuat gerakan itu? Nah, jadi kalau menurut aku pribadi emang gerakan aku tuh emang dulu tuh refleks aja bikin tuh gerakan kayak gini sambil melet tuh kayak aku selalu kayak gitu. Udah itu ya, udah betul, natural ya. Bener natural dan semua orang jadi ngikutin, tapi mungkin video-video populer yang pertama itu adalah karena mungkin dia nggak sengaja lihat Pasming Bass gaya-gaya gitu, dia ikutin, tapi dia lebih populer gitu. Jadi jadi akhirnya gerakannya udah banyak, semua orang gini. Nah cuma yang pengikut Pasming itu kan udah tahu kalau dari dulu, ya ampun sekarang malah Pasming Bass begitu banyak yang ngikutin lagi gitu. Bercanda-bercanda gitu. The founder nih, founder of this. Oke. Wow. Jadi menarik ya, sampai hari ini bisa seheboh ini, sepopuler ini. Alhamdulillah. Dan bisa jadi levelnya sebetulnya kalau membuat selebriti itu sekarang menjadi merakyat ya. Siapapun bisa jadi selebriti. Betul. Kita breakthrough beberapa market atau layer yang tadi nggak pernah kesentuh sama JJ. Karena video Pasming Bass itulah yang membuat orang mungkin kayaknya seru juga nih gitu. Pasming Bass, thank you. Thank you banget Coach for coming. Siap Coach. Kita nanti gini-gini dulu nih. Nah, boleh tuh. Gini-gini dulu ya. Di sosmednya Coach ya berarti ya. Yang ini yang di akun Velocity kan. Nah, di situ langsung Velocity. Oke. Thank you teman-teman. Hari ini seru banget, kita belajar sesuatu. Komen di bawah belajar apa. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.